Assalamualaikum Ustadz, bagaimana tips meningkatkan kualitas ibadah di bulan Ramadan Ustadz? Iya. Di antara tips yang disebutkan oleh para ulama, yang paling pertama adalah mengetahui keutamaan dari ibadah tersebut. Ya, mengetahui keutamaan dari ibadah tersebut. Tentunya Pak Eka tidak akan termotivasi untuk bersedekah, berpuasa, sholat kecuali ketika sudah paham betul, wah kalau saya sholat ini pahalanya, kalau saya berpuasa ini pahalanya, ya. Maka Nabi SAW memberikan motivasi kepada para sahabat ketika datang bulan Ramadan. Misalnya Nabi katakan kepada para sahabat, qad ja'akum syahrul Ramadan syahrun mubarak. Nabi motivasi mereka untuk bisa beribadah di Ramadan dengan menyebutkan telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Nah, itu pertama. Jadi tipsnya adalah kaji kembali, baca kembali, cari tahu kembali apa keutamaan dari puasa misalnya, apa keutamaan dari sholat, apa keutamaan dari satu ibadah yang ingin kita lakukan. Kalau kita melihat keutamaannya, maka kita akan terdorong untuk melakukannya. Yang kedua, kebalikannya, ya, cari tahu juga apa kerugian dan ancaman orang yang meninggalkan ibadah tersebut. Maka itu akan membuat kita takut. Metode ini dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi disebut dengan metode at-targhib wa tarhib, ya, metode motivasi-motivasi dan juga metode menyebutkan ancaman-ancaman yang bisa membuat kita takut sehingga kita tidak mau meninggalkan ibadah itu. Kemudian yang ketiga, di antara tips juga adalah berteman dengan orang-orang yang memang giat beribadah. Bagaimana kita akan termotivasi beribadah kalau teman kita adalah orang yang tidak suka beribadah? Makanya Nabi SAW mengatakan, al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum ila man yukhalil. Seseorang itu bergantung kepada agama temannya, ya. Maka hendaklah salah seorang dari kita atau setiap orang dari kita melihat kepada siapa dia berteman. Kemudian yang keempat, banyaklah berinteraksi dengan Allah. Dalam hal ini banyak membaca Al-Quranul Karim, ya, banyak membaca Al-Quranul Karim, karena Al-Quran itu punya daya tarik tersendiri. Semakin banyak kita membaca Al-Quran, semakin Allah akan buat kita dekat dengannya. Karena logikanya Pak Eka, logikanya adalah tidak mungkin kita tidak mungkin sesuatu yang baik dan yang buruk akan berkumpul pada satu waktu yang sama. Ketika kita memperbanyak bacaan Al-Quran, maka dengan sendirinya keburukan-keburukan itu akan pergi, ya, dengan sendirinya keburukan itu akan pergi. Dan ada satu ungkapan dari para ulama kita yang sangat luar biasa. Mereka mengatakan, segala sesuatu yang kita takut pasti kita akan lari menjauh darinya kecuali satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang takut kepada Allah, dia bukan lari menjauh dari Allah, justru dia akan lari mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadahnya. Seperti itu, wallahu taala alam. Dan mungkin Ustadz, setiap amalan itu harus kita ilmui agar kita menikmati ibadah yang kita lakukan. Kadang Ustadz, kita melakukan ada kajian Ramadan nih mengenai atau daurah Ramadan. Ramadan itu kan dari SD kita sudah dapatkan fikih-fikihnya. Seakan-akan sudah menjadi rutinitas. Sudah menjadi rutinitas. Nah, Ustadz, dan kadang juga kita melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini. Acara apa itu? Bias Ramadan, kajian tentang Ramadan. Kadang mereka itu Ramadan itu sudah kita dapatkan ilmunya dari SMP dan SMA. Nah, anggapan-anggapan seperti ini yang justru membuat orang menjadi kerdil dalam ibadah, menjadi tidak semangat dalam ibadah. Oleh sebab itu harus selalu dicari tahu, karena ilmu agama itu sangat luas, ya, bagaikan lautan yang tiada tepinya. Kita cari satu, ternyata sangat banyak yang tidak kita ketahui. Baik.